Kalau yang sering ke pesta pernikahan, kalian terkadang jumpain beberapa makanan yang hanya ada di saat acara. Tapi gimana ya kalau pas kepingin makanan ini padahal hanya ada di saat momen tertentu aja? Salah satunya jenis makanan zuppa soup, yaitu sup yang dihidangkan dalam mangkuk dengan puff pastry di atasnya. Sup asal negara Italia ini dipanggang terlebih dahulu untuk memasak puff pastry-nya agar mengembang. Zuppa soup juga makin nikmat disantap dalam keadaan panas. Tapi jangan sedih, karena sekarang zuppa soup bisa dinikmati di rumah loh. Bahkan si zuppa soup-nya yang nyamperin ke rumah. Aduh, gimana sih maksudnya? Yuk kita bahas bisnis zuppa soup keliling dan kenalin nih ownernya, Bos Yandi. Halo bos, nama saya Yandi, saya order Alia Zuppa Soup. Nah, inilah tempat usaha saya, usaha Zuppa. Dulu itu saya ikut dagang sama orang. Di sana saya selalu dioper ke sana ke sini. Lama-lama saya berpikir kalau seperti ini terus selalu dioper, saya kapan bisa berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhirnya saya buka sendiri Alia Zuppa Soup. Modal awal saya itu sekitar 25 juta. Dan saat itu dari 25 juta saya kekurangan modal. Akhirnya motor saya jual satu untuk tambah modal. Saat itu saya masih serba sendiri, produksi sendiri, belanja sendiri, jualan pun sendiri. Di mana ada kemauan pasti ada jalan ya. Gara-gara jualannya dioper sana sini malah timbul ide yang cemerlang. Bos Yandi pun gak gampang putus asa, ia jeli melihat peluang buatannya masih jarang dijual, padahal potensinya sangat besar. Zuppa Soup itu kebanyakan orang berjualan di outlet, di pinggir-pinggir jalan, belum ada yang untuk keliling. Nah, saya berinisiatif untuk menjemput bola. Pertama kali jualan itu saya bawa barang sekitar 90 piece. Saya muter-muter dari komplek satu ke komplek lain. Trik menjemput bola ini ternyata berhasil mengembangkan bisnis Alia Zuppa Soup. Gimana enggak, hanya dalam waktu 5 jam sudah habis terjual semua produk yang dibawa. Selain produknya menarik dan bisa dinikmati semua kalangan, trik menjemput bola ini ternyata lebih memikat. Karena pembeli nggak memikirkan lagi ongkir alias ongkos kirim. Alih-alih memesan Zuppa Soup yang ada di outlet, lebih baik duduk manis di depan rumah sambil tunggu abang Zuppa Soup lewat. Berawal dari belanja sendiri, produksi sendiri, sampai berkeliling sendiri, sekarang Bos Yandi malah bisa buka lapangan pekerjaan baru buat orang lain. Keren kan? Bahan baku yang perlu dibeli seperti telur, keju, makaroni, ayam, jagung, terigu, margarin, pastry, dan pisang. Proses produksi dimulai sekitar pukul 7 malam sampai pagi hari. Kalau dibayangkan sih rasanya seperti berat ya bos. Orang lain lagi asik tidur, kita malah ngadonin. Tapi jangan lupa kalau nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Para pedagang atau biasa disebut motoris ini biasanya bawa barang mulai dari 65 pieces sampai 120 pieces dalam satu hari loh ya. Varian yang dijual juga bukan hanya Zuppa Soup, tetapi ada juga makaroni skotel dan pisang selimut. Tujuan motoris pun beragam, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Para motoris biasanya mulai berangkat dari jam 6 pagi sampai dengan sore hari. Untuk trouble teman-teman di lapangan itu yang sering terjadi itu dari mulai suara. Karena kita pakai rekaman segala macam, ininya itu yang sering mati atau kebakar. Kadang dari motornya pun juga sama, kayak rantai putus, kayak kekeringan oli. Itu ada aja kalau untuk kendala di lapangan. Karena dulu pernah merasakan bagaimana susahnya saat jadi karyawan, sekarang si bos pun memperlakukan para motoris dan karyawan dengan sepenuh hati, dengan cara memberikan insentif sebagai penambah semangat. Sampai saat ini Bos Yandi telah memiliki 20 motoris yang siap berkeliling mengantarkan Zuppa Soup bikinannya. Sedangkan untuk karyawan produksi ada 4 orang yang setiap harinya bertugas membuat produk-produk alias Zuppa Soup. Untuk menghindari itu ya saya berinisiatif untuk ngasih uang servis per bulan 100.000, uang bensin
uang makan, untuk uang-uang tambahan seperti perawatan motor. Dalam satu hari produksi, Alia Zupashu bisa menghabiskan telur sebanyak 12 kilo, 4 balok keju, 12 kilo makaroni, 16 kilo jagung, 1 dus susu, bahkan untuk pisang bisa sampai 50 kilo. Untuk produksi kita per hari itu ya sekitar 1.300 sampai 1.400. Walaupun jualan keliling, tapi si bos tetap berpegang teguh menjaga kualitas dan rasa dengan cara tidak mengurangi resep serta sportif terhadap kompetitor. Saya malah kalau dapat komplainan dari customer itu saya malah lebih seneng. Nah, jadi itu untuk memotivasi saya untuk memperbaiki kualitas barang-barang kita ininya. Kita ngadu kualitas aja sama strategi di lapangan, ya kita pinter-pinteran lah di lapangan. Kalau rezeki emang udah ada yang ngatur. Para motoris bisa mendapatkan sampai Rp600.000 dalam sehari karena tiap 2 minggu libur, jadi sebulan kerja 28 hari. Rp600.000 dikali 28 hari bisa cuan sekitar Rp16.800.000. Ini baru satu motoris ya, kalau kita kali 20 motoris bisa sampai 336 juta. Waduh, nggak main-main ya angkanya. Untuk para pedagang penghasilannya itu per hari minimal 200 sampai 600.000. Nah itu kalau per hari ya, kalau untuk 1 bulan ada yang sampai 16 juta, ada yang 14 juta, ya minim-minimnya itu 6 juta lah pedagang dapat. Kalau untuk 1 bulan ini kita produksi ya sekitaran 33.000 piece lah. Nah, itu kalau untuk dirupiahkan, untuk saya pribadinya kemungkinan sekitar 80 sampai 90 juta. Modal utama dalam berbisnis bukanlah uang, tapi keberanian. Keberanian untuk memulai, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda. Ini dia Jupa makaroni atau Alia Jupa. Yang penting cuan, bos. Siapa yang suka makan jamur? Duh, enak ya bos, apalagi yang crispy modelan gini. Banyak yang suka jamur, banyak olahan jamur yang beredar. Itu berarti ada peluang menjanjikan di sana. Bos, tertarik nggak nih terjun ke bisnis jamur tiram? Bos-bos di penjuru Indonesia semua, mari kita belajar langsung cara mengelola bisnis jamur tiram langsung ke pakarnya. Mas Helmi namanya, selaku owner Jamur Halwa. Halo bos, apa kabar? Selamat datang di Jamur Halwa. Jamur Halwa adalah integrasi vertikal dari jamur, mulai dari pembibitan, kultur jaringan, budidaya, sampai ke pasca olahan. Olahannya ada apa aja? Ada kuliner jamur, nugget jamur, sate jamur, dan juga ada penyedap rasa, kaldu jamur non-MSG. Penasaran kayak gimana? Yuk kita lihat budidaya dan segala macamnya. Wah, openingnya aja sudah pakai istilah integrasi vertikal dari jamur. Apaan tuh Pak Bos? Menarik banget ini Body Kupas. Tapi sebelumnya, kenapa sih di antara banyaknya bisnis, Koyo pilihnya jamur toh? Nah saya lihat di jamur ini kompetisinya masih enak gitu. Jadi belum ada yang market leader. Market leader itu jadi orang yang nguasain pasar gitu. Dalam sektor ini tuh masih belum ada. Woi, strategi jitu nih bos. Masuklah ke bisnis yang belum memiliki market leader. Keuntungan lainnya, bisnis ini bisa dikatakan memiliki zero resiko alias tidak beresiko. Jadi gini bos, yang dimaksud dengan zero resiko adalah soal hasil panennya ya. Nantinya setiap bibit yang sudah dimasukkan ke dalam backlog sudah bisa kalian nikmati panen hingga 3 bulan ke depan loh. Tentunya setelah melewati masa inkubasi selama 1 bulan. Udah gitu perawatannya bisa dibilang minimalis banget bos, cocok buat kamu-kamu generasi mageran. Kalian cukup menjaga kelembapan backlog dengan cara menyiramnya dan menghindari cahaya matahari secara langsung. That's it. Kalau sudah, kalian tinggal tunggu hasilnya dan panen setiap hari deh. Tapi bukannya harga jamur murah meriah ya? Emang untung? Terus saya bilang, iya kalau panennya kita sekilo, 2 kilo memang itu receh, nggak ada cuannya. Tapi kalau misalkan panennya gitu kan, 1 kumbung taruhlah 50 kilo sehari. Nah berarti kan kalau misalkan kita kali harga yang paling rendah 11.000
gitu kan. Berarti udah 550.000 per kumbung. Nah kalau misalkan kita punya 16 kumbung, udah dikali berapa? Nah, ini dia bos, bisnis receh tapi cuannya nggak recehan. Apalagi peminat jamur saat ini lagi tinggi-tingginya tuh. Buktinya salah satu brand rumah makan geprek kepunyaan seleb papan atas saja membutuhkan 1 ton jamur untuk seluruh outletnya. Wow, menarik ya. Bayangin aja bos, 1 ton itu baru dari 1 klien loh. Belum kalau ada klien-klien lainnya. Simpelnya sih gini ya bos, kalau harga produkmu murah dan kuantitasnya banyak, mainnya jangan di sekilo 2 kilo doang. Cari pasar yang mau menampung produk pertanian kita setiap hari, genjot produktivitasnya biar sekali ngirim bisa ratusan kilo. Berasa deh tuh ditabok cuannya. Jadi gini, dulu waktu saya main sidat itu kan saya double job. Nah pas ketika double job saya sempet mau resign sebenarnya waktu itu. Kalau nggak salah pas begitu udah dapat ekspor, dapat bersih nih 60 juta. Dibandingin sama gaji kan udah jauh banget nih. Gaji di government kan tahu sendiri, apalagi buat level-level baru gitu kan. Itu udah bisa kebaca. Terus saya bilang sama bos saya mau resign kayaknya. Terus dia bilang, kenapa resign? Ya karena saya mau fokus. Loh kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Tapi di situ saya akhirnya ketika sudah tutup nih perusahaannya atau usahanya, dari situ saya baru mikir lagi, wah jangan-jangan nih putusan saya waktu itu salah. Karena kenapa? Bisa jadi kalau misalkan saya waktu itu resign, usahanya tetap masih ada. Karena saya masih, kasarnya gini, kalau kita nih di perahu gitu kan, kita masih ada perahunya, kita turun di satu tempat, orang nawarin ke tempat lain masih ada perahunya, ya kita jalan. Tapi kalau misalkan ada perahunya, kita bakar perahunya, mau nggak mau kita tetap di situ dan kita harus sukses di situ. Tuh bener kan bos, katanya kuncinya lagi yaitu fokus, fokus, dan fokus. Jamur Halwa adalah integrasi vertikal. Balik lagi ke awal tadi ya bos, Mas Helmi kan berbicara tentang penerapan integrasi vertikal pada bisnis jamurnya. Emang apaan sih tuh? Jadi sistem ini tuh merupakan strategi perusahaan untuk memaksimalkan potensinya dari mulai bahan baku awal hingga menjadi barang siap konsumsi. Contohnya seperti ini ya bos, jadi Mas Helmi nggak cuma jualan hasil panen jamur segernya aja. Ia juga menjual bibit backlog serta hasil olahan jamurnya bosku. Nggak cuma itu, sisa backlog bekas atau akhirnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk loh. Untuk produk segarnya sendiri bisa diolah lagi bikin jamur crispy, kaldu jamur pengganti MSG, sampai olahan kuliner jamurnya. Cuan lagi nggak tuh? Bahkan harga dan nilainya jadi naik berkali-kali lipat bosku. Jadi bisa dibilang semua step dalam budidaya jamur ini bisa menghasilkan cuan. Bagi kalian para pemula yang baru mau belajar, bisa nih membeli paket edukasi bisnis murah meriah yang ditawarkan. Harganya cuma 200.000 aja, kamu sudah bisa bisnis jamur bos. Jadi kan banyak juga teman-teman itu sebenarnya yang udah punya passion, tapi masalah lain adalah keterbatasan modal. Nah, kita akan mempermudah. Jadi kita bikin tuh paket. Nah, paket ini jadi teman-teman sebenarnya tujuan paket itu adalah untuk pembelajaran. Nah, sebelum mencoba bisnis yang lebih besar, ada baiknya kalian ambil paket edukasinya dulu ya bos. Berbeda dengan para pengusaha lain, Mas Helmi bahkan bersedia mentransfer ilmunya ke setiap orang yang minat dengan budidaya jamur. Katanya sih, semakin banyak orang yang usaha jamur, pastinya bakal baik juga buat kelangsungan usahanya. Kok bisa ya? Ketika ada dua pedagang, yang pedagang yang satu ini, dia tidak bisa lagi seenaknya bikin harga. Tapi, jadi semakin banyak orang yang tahu. Tapi ternyata sel saya bertumbuh ketika saya share, bukan ketika saya keep. Duh, ini nih ilmu bisnis yang enggak semua orang terapkan. Apalagi nih sekitar 80% pekerja yang ada di sini merupakan warga setempat. Nggak cuma sekedar cuan, Mas Helmi juga memberi kesempatan buat warga sekitar dengan membukakan lapangan pekerjaan. Duh, semoga berkah ya mas usahanya. Nah, jadi tunggu apa lagi bos? Yuk mulai bisnismu karena yang penting Cuan bos! Mau Ramadan nih bos, pintu rezeki bisa jadi makin terbuka lebar. Nih bocoran ide bisnis dari buah musiman bareng chef kocak Mariska Tracy. Kira-kira kalau dikasih mangga, doi bakal bikin apa nih? Halo bos, gimana dengan kabar cuan Anda hari ini? Nah, kalau kamu masih bokeh, nih Aye punya peluang usaha yang bagus. Pakai mangga, jadi kita bakal bikin makanan dari blenderan daging mangga sama potongan buah mangga.
Tahu aja kalau kita udah pernah bokeh ya, Bos. Ya udah, Chef, mana nih idenya? Bos di rumah udah siap nyatet resepnya tuh. Jadi hari ini Aye bakal bikin 3 menu. Itu ada mango sagu, mango dessert box, sama mango milk cheese. Yuk langsung aja yuk, kita simak. Lah, satu bahan 3 menu? Emang gak ribet? Enggak dong, karena bahan dasarnya sama semua, Bos. Tapi cita rasanya bisa beda-beda. Lanjutlah, Bos. Mangga yang dihaluskan ini akan kita campurkan ke semua elemen dessert yang dibuat hari ini. Jadi calon pembeli juga punya banyak opsi gitu loh. Nah, ini kan udah Aye masak nih sampai gulanya larut ya. Tadi pakai api kecil. Sekarang kita mau tuangin ke wadah. Terus kita biarin di chiller sampai dia tuh set dan dingin. Trik dari Chef Mariska ini supaya dessert box kamu taste-nya mewah, Bos. Tapi konsumen juga nggak perlu keluarin kocek mahal-mahal. Campur adonan panna cotta dan jelly. Jangan lupa tambahkan juga mangga yang sudah di blender supaya rasanya lebih mewah. Sambil nunggu dingin, kita bikin yang gampang dulu ya, yaitu mango milk cheese. Seperti yang tadi kita bilang, bahannya sama, tapi rasanya akan berbeda-beda. Di sini kita pakai susu UHT, campurkan dengan mangga yang sudah di blender dan puding yang sudah dipotong-potong. Kunciannya ada di keju oles. Campurkan secukupnya, tambahkan kental manis. Wuih, dijamin bakal jadi rich milk dah, alias kaya rasa. Kalau udah, kita move ke menu lainnya. Kalau mango milk cheese punya cita rasa yang cheesy, mango sagu bakal ke gurih, kental, dan kaya tekstur. Karena kita akan tambahkan banyak banget isian seperti potongan mangga, rumput laut, jelly, dan tentunya sagu. Susunya juga jangan pakai UHT, tapi pakai evaporasi biar makin thick dan gurih nyoy. Cara bikinnya sesimpel, campur semua bahan dan aduk-aduk saja. Tetap ya, kental manis jangan lupa, dikit aja untuk penyeimbang rasa. Last but not least, dessert box ini bakal berasa mewah dan light karena pakai panna cotta dan dihias whipped cream seperti gini. Terakhir, tetap dong kasih topping mango and jelly yang dipotong kotak-kotak. Cakep kan? Gimana, Bos? Udah dicatat step-stepnya? Pertama, masak semua bahan yang akan menjadi isian. Kedua, campur-campur aja deh. Ketiga, taruh di kemasan dengan stiker brand kita. Lalu foto produk yang kece dan mengandung food porn supaya calon pembeli pada giler. Iya, kita hitung-hitung yuk modalnya. Di sini kita pakai 3,5 kg mangga arum manis, total harga Rp87.500. Which is 1 kilonya sekitar 25.000. Susu evaporasi 11.000, susu UHT 16.000, rumput laut 5.000, panna cotta 20.000, jelly 3 bungkus 20.000, keju oles pakai setengah aja Rp6.000, whipped cream 40.000, kental manis 18.000, sagu 5.000. 3 macam cup, untuk botol Rp1.000 per botol, cup dessert box Rp1.100, cup mango sagu Rp3.000. Total modal untuk mango milk cheese adalah Rp51.000 per 6 botol. Kita bisa jual dengan harga Rp17.000 saja. Total omset yang bisa kamu dapetin sekitar Rp102.000 dan udah untung 100% tuh, Bos. Mango sagu total modalnya sekitar Rp90.000 untuk 6 box. Kita bisa jual dengan harga Rp25.000. Terakhir, mango dessert box yang paling mewah, harga modalnya Rp110.000 untuk 8 box. Kita bisa jual dengan harga 18 sampai 20.000 saja. Untungnya udah 50 ribuan loh, Bos. Jual dikit aja, untung udah mayan bingit. Kalau pesen bejibun, ya cuan ya berkah. Karena bikin orang happy sama masakan kita. Nih Aye baru nyobain nih dessert box mango buatan Aye. Enak banget deh. Kalau udah kayak gini nggak mungkin gak laku. Yang pastinya cuan.